Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Desi Trianggraini, SEMM, selaku dosen mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 dari kelas 8D Manajemen UBSI Margonda akan mempresentasikan materi mengenai hak milik intelektual. Sebelumnya, saya Raka Arsa Saputra dengan NIM 64221475. Saya Widiana Putri dengan NIM 64221458. Saya Dina Rahmakania dengan NIM 64221479. Saya Wisnu Sarnantia dengan NIM 64221466. Saya Helmi Awari dengan NIM 64221476. Pada slide pertama, kami akan menjelaskan mengenai hak milik intelektual atau yang bisa disingkat HAKI. HAKI merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atau suatu pihak atas hasil karya, kreativitas maupun inovasi intelektual yang dimilikinya dan telah diakui, serta dilindungi oleh hukum. Hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan agar karya atau inovasi tersebut tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak lain. Contoh dari HAKI antara lain hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang. Di Indonesia, perlindungan terhadap HAKI telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang dimiliki. Pada slide kedua, kami akan membahas mengenai hak merek. Merek merupakan suatu tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek memiliki peran penting karena dapat menjadi identitas suatu produk atau layanan di mata konsumen. Berdasarkan ketentuannya, merek dibagi menjadi 3 jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Selain itu, bentuk merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda agar mudah dikenali dan tidak menimbulkan kesamaan dengan merek lain. Selanjutnya, pada slide 3, kami akan menjelaskan mengenai proses pendaftaran merek. Dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia berlaku prinsip first to file, yang berarti pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya akan memperoleh hak hukum atas merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran merek sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk atau jasa. Proses pendaftaran dimulai dengan melakukan penelusuran merek pada database DJKI, kemudian mengajukan permohonan, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, menjalani proses pemeriksaan, hingga akhirnya memperoleh sertifikat merek apabila permohonan disetujui. Adapun persyaratan yang dibutuhkan antara lain formulir pendaftaran, contoh merek, surat pernyataan hak, dan biaya pendaftaran. Pada slide keempat, kami akan membahas mengenai hak paten. Paten merupakan hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil penemuan atau invensinya di bidang teknologi. Dengan adanya hak paten, inventor memiliki hak untuk menggunakan sendiri hasil penemuannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu agar suatu invensi dapat memperoleh paten. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu invensi tersebut harus bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Namun tidak semua penemuan dapat dipatenkan, misalnya teori matematika, metode pengobatan, atau penemuan yang bertentangan dengan hukum dan moral. Pada slide terakhir, kami akan membahas mengenai hak cipta dan lingkup HKI di Indonesia. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya, baik dalam bentuk tulisan, musik, film, fotografi, seni, rupa, maupun karya lainnya. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin penggunaan atas ciptaannya. Masa berlaku hak cipta pada umumnya adalah seumur hidup pencipta dan tetap berlaku hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Secara umum, lingkup HAKI di Indonesia meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indukasi, grafis, serta varietas tanaman. Dengan adanya perlindungan
Haki diharapkan kreativitas dan inovasi dapat terus berkembang serta memiliki kepastian hukum. Sebagai kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, hak milik intelektual atau haki merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya, ide, kreativitas, maupun inovasi yang dihasilkan oleh individu ataupun badan usaha. HKI mencangkup berbagai bentuk perlindungan seperti hak merek, hak paten, hak cipta, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Keberadaan haki memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk melindungi hak pemilik karya, tetapi juga untuk mendorong terciptanya inovasi, kreativitas, serta persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai haki menjadi hal yang penting, khususnya dalam dunia bisnis dan perkembangan ekonomi di era modern. Demikian pemaparan materi dari kelompok 15 mengenai hak milik intelektual. Dari materi yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa hakim memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya, kreativitas, dan inovasi baik bagi individu maupun pelaku usaha. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia bisnis. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.